sudah semangat memuji Tuhan dan beribadah? Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. Jadi ayo sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami bisa beribadah bersama. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah hari ini, kami memuji nama-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami sudah siap memuji-Mu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk menerima pesan baru dari-Mu, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Are you ready to praise God? Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, yes. Yeah. Let's dance together. Let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Let everything that God made say thank you, Lord. Thank you, Lord, for making me. Sudah siap menari bersama-sama? Nemang isi jangan say thank you, Lord. Thank you, Lord. Demang istri jangan say thank you Lord, thank you Lord, Demang istri jangan say thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord for making me. Oh, let everything that God made say thank you Lord. Let everything that God made say thank you Lord. Let everything that God made say thank you Lord. Thank you Lord for making me. Siap-siap semuanya, kita mau jadi beruang. The bear in the wood say thank you Lord. Thank you Lord, roar, roar, roar. Bear in the wood say thank you Lord. Thank you Lord, roar, roar, roar. Bears in the wood say thank you Lord. Thank you Lord, roar, roar, roar. Thank you Lord for making me. Oh, let everything that God made say thank you Lord. Let everything that God made say thank you Lord. Let everything that God made say thank you Lord. Thank you Lord for making me. Satu kali lagi ya teman-teman, terakhir kita mau jadi buaya. The kids in the swamp say thank you Lord. Thank you Lord, chomp, chomp, chomp. Kids in the swamp say thank you Lord. Thank you Lord, chomp, chomp, chomp. Kids in the swamp say thank you Lord. Thank you Lord, chomp, chomp, chomp. Thank you Lord for making me. Oh, let everything that God made say thank you Lord. Let everything that God made say thank you Lord. Let everything that God made say thank you Lord. Thank you Lord for making me. Everyone say hallelujah. Kita masih mau puji Tuhan sekali lagi, sama-sama yuk kita berikan gerakan yang terbaik buat Tuhan. Bisa tepuk tangan semua-semua ya adik-adik. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu. Berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku. Selalu temaniku. Emas dan perak, emas perak aku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani
capek banget dari tadi. Lah, kenapa? Kita habis nari-nari, akhirnya aku jadinya capek. Lihat ini, aku sampai keringatan. Duh, capek banget. Aku gak mau gerak-gerak lagi ah. Loh, padahal seru banget loh. Iya. Aku aja sangat suka menari seperti tadi, walaupun gerakanku banyak yang salah. Wah, lihat deh. Langitnya cerah banget ya hari ini. Wah, Lihat deh, iya warna betul. biru. Wah, Aduh, enggak. bagus ya. Kok bisa sih ini bagus? Udah panas, buat keringatan. Habis ini aku jadi gosong nih. Gak Loh. bagus ini. Kan bagus cerah. Tuh. Iya, mendingan hari ini daripada kemarin. Kemarin hujannya lebat banget dan hujannya sepanjang hari. Tuh. Emang kamu lebih suka hujan, Kelly? Sebenarnya sih aku juga nggak suka hujan. Karena kalau hujan kita nggak bisa keluar main, nggak bisa jalan-jalan. Jadi sama sih, aku nggak suka hujan juga. Gimana kalau kita main game aja, biar kita kembali sukacita. Ya udah deh, boleh. Wah, boleh. Emang kamu ada permainan? Ada dong. Nah, ini tuh nama gamenya Never Have I Ever. Jadi teman-teman yang di rumah angkat 10 jari kalian. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa ikutan mainan ya. Oke? Jadi turunkan jari kalian kalau misalnya dari setiap pertanyaan kami atau pernyataan kami pernah kalian lakukan. Gitu. Kalau nggak pernah kalian lakukan, ya udah jangan diturunin. Gitu. Nanti kita gantian ya bilang pernyataannya. Boleh, boleh. Terus yang menang gimana? Nah, nanti kalau misalnya semua kalian masih berdiri seperti ini, itu kalian berarti menang. Oh, yang paling banyak ya? Oh iya, iya. paling banyak. Tapi Oh. kalau kalian paling banyak yang turun, berarti kalian kalah. Oke? Oke, kalau gitu langsung kita main aja. Oke, aku duluan ya. Oke, yang pertama, aku nggak pernah bolos saat teduh dalam 1 minggu ini. Kayaknya aku pernah deh. Kalau aku pernah, waktu itu diajak main sama Terong. Dari pulang sekolah sampai malam dan akhirnya pulang dan langsung tidur, nggak saat teduh. Oke. Lanjut. Aku nggak pernah bolos Eagle Kids Service di bulan ini. Aku nggak pernah dong, aku suka Eagle Kids Service. Iya, aku juga, makanya nggak pernah. Kalau aku pernah waktu itu, waktu itu berekreasi bersama keluarga. Jadi sepanjang hari aku nggak lihat Eagle Kids Service. Yang online ikut? Nggak juga. Oh, nggak apa-apa deh. Ya udah, Lain nggak kali apa-apa. ikut ya. Iya. Oke. Kalau teman-teman yang ada di rumah gimana? Oh iya, Iya. teman-teman gimana? Pasti ikut kan? Nah, Oke, lanjut. giliranku ya. Aku nggak pernah tidur lebih dari jam 9 malam. Kayaknya aku juga nggak pernah deh. Aku Ngantuk. pernah deh kayaknya. Kemarin aja aku tidurnya jam 10. Oh, aku nggak Ngapain? pernah. Aku selalu tidur tepat waktu. Wah, keren. Belum giliranku. Oh iya. Giliranku langsung ya. Iya, oke. Aku tidak pernah takut dengan kegelapan. Kayaknya aku pernah deh. Waktu itu ke toilet minta anterin mama. Ya. Aku kayaknya pernah karena aku aja tidur nggak bisa dimatiin lampunya. Kadang aku juga kayak gitu. Kalau teman-teman yang di rumah takut nggak sama kegelapan? Harusnya kita nggak boleh takut ya, karena kita cinta Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga akan melindungi kita. Oh Iya. iya bener-bener. Baru ingat. Sekarang gilirannya, Aku. Kelly. oh Ayo, iya Kelly. Kelly. Aku nggak pernah bolos berolahraga sepanjang minggu ini. Aku nggak pernah dong, Bolos. meskipun Kayaknya- nanti jadinya capek, mamaku suruh. Ya kalau aku, Aku pernah sih bolos olahraga. Soalnya waktu itu capek. ya Gak pernah. Ya Kalau udah, gak apa-apa aku- deh turun. pernah, karena aku nggak suka olahraga. Jadi ya kalau disuruh kadang aku nunda-nunda dan akhirnya lupa. Oke. Berarti sekarang gantiannya Koli lagi. Oh aku lagi ya. Oke, Koli. Aku nggak pernah tidur lebih dari jam 9 malam. Tadi kayaknya sudah ya?
Sudah ya? Iya, Kalau kan begitu aku ganti deh. Oke. Next. Aku bermain game tidak pernah sampai lebih dari jam 9. Aku sih. Aku kan suka tidur ya. Jadi kayaknya gak pernah. Nggak pernah ya? Kalau aku juga nggak pernah karena aku nggak suka main game. Oh ya nggak ada yang turun deh. Kalau teman-teman yang ada di rumah gimana? Turun Apa gak ya? kamu? Wah ada yang iya ada yang enggak. Waduh. Oke, Oke. giliranku. Aku gak pernah dapat nilai jelek selama 1 semester ini. Waduh. Kalau Belajar yang dengan itu giat pasti sih. aku ada. Aku belajar Aku- dengan giat. Ada waktu itu aku yang main sama terong itu loh. Kan besoknya ulangan. Oh gitu. Oke, Jadi aku oke. nggak Teman-teman di rumah belajar gimana? akhirnya. Teman-teman di rumah pernah nggak dapat nilai jelek selama 1 semester ini? Kalau Kelly sih pernah. Oke, lanjut ya. Oke kali. Aku nggak pernah bolos baca Alkitab setiap malam di minggu ini. Aku nggak pernah dong. Aku juga. selalu suka baca Alkitab. Aku pernah waktu itu kan nggak saat teduh. Oh Oh iya. yang main sama terong juga? Iya. Atau yang lain hari? Ada juga yang lain sih. Ada juga yang Maaf. lain. Iya. Oke, terus Jujur akhirnya. Koli, kamu Oke, ada Koli. pertanyaan lagi? Aku ada. Apa? Kalau gitu aku aku tidak pernah tidur ketika baca firman Tuhan. Oh ketiduran? Iya. Oh, Kayaknya aku nggak pernah deh. pernah nggak ya? Aku kan suka baca Alkitab. Pernah nggak ya? Oh enggak. Nggak pernah ya? enggak. Aku Kan juga tadi yang nggak pertama. pernah. Oke, good. kayaknya itu aja deh pertanyaannya. Nanti kelamaan. Oke, aku sisa 6. Aku sisa 5. Berarti aku menang. Memangnya Carol kamu berapa? Aku sisa 8. Wah, Carol yang menang berarti. Ya, aku juara 2. Kalau misalnya game ini nggak sesusah ini, pasti aku juara 1. Duh, Gak Kak, apa-apa. teman-teman. Loh, Masih juara 2. gamenya ini seru kok. Aku walaupun nggak jadi juara 1, juara terakhir, tapi aku happy banget waktu main ini. Aku juga happy main ini. Masa sih Koli, kamu kalau misalnya menang, kalah tambah happy. Iya dong. Jadi walaupun situasinya tidak menguntungkan aku akan tetap berikan yang terbaik dan aku akan selalu happy. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. 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 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Yeay! Oh, jadi gitu. Kalau misalnya kita bersyukur, kita bisa lebih happy. Betul Iya, sekali. bener banget. Kalau misalnya kamu nggak percaya, gimana kalau kita tanya kakak Eagle Kids kita? Oke, boleh deh. Let's go. Yes, seperti kata teman-teman kita tadi, kalau kita bersyukur itu akan bikin kita sangat happy. Jadi hari ini di waktu worship ini sama-sama kita mau worship Tuhan sama-sama, kita mau nyanyi sama-sama, kita mau bilang ke Tuhan, we give thanks to you Lord, terima kasih Tuhan karena Engkau yang sudah mengasihi kami.
Jesus, we thank you so much. We give thanks to you for everything that you have done. Kami bersyukur Bapa karena Engkau yang mengasihi kami dan kami percaya bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Ayo sama-sama teman-teman kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Teman-teman yang sudah hafal liriknya bisa tutup mata, kita nyanyikan lagi dari awal. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Yes, I am strong. Let the poor say, I am. Yes, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks. Tuhan kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Yuk teman-teman kita angkat puji syukur kita kepada Tuhan. Kita bilang ke Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. We give thanks Lord. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami. We give thanks. Thank you Jesus. Thank you Jesus. We give thanks. And now let the weak say, I am strong.
Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam setiap hidup kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan ajar kami dapat duduk tenang mendengarkan setiap dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai adik-adik All Star dan Super Trooper. Adik-adik All Star dan Super Trooper. Kak Irin mau tanya nih, kalian pasti pernah nih ya menerima suatu hadiah atau pemberian. Pasti pernah ya, Kak Irin juga pernah. Dan pada waktu kalian menerima pemberian tersebut, apa yang kalian katakan? Betul sekali, kita say thank you, terima kasih. Itu sangat mudah sekali kita lakukan. Kata itu sangat mudah sekali terucap pada waktu kita menerima suatu pemberian atau suatu hadiah. Kita bisa melihat wujudnya langsung ya. Tapi bagaimana kalau kita diminta bersyukur pada waktu kita tidak sedang menerima suatu hadiah mungkin. Atau mungkin kita sedang tidak mengalami sesuatu. Tapi kita diminta untuk bersyukur. Bagaimana? Kita tuh seringkali lupa loh untuk bersyukur setiap hari. Setiap hari kita kadang lupa bersyukur. Padahal setiap hari itu ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Kita bisa mengucap syukur tentang segala sesuatu di dalam hidup kita setiap harinya. Ada hal-hal yang bisa kita syukuri. Di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, ada sebuah kisah tentang orang-orang yang lupa akan bersyukur. Orang-orang tersebut lupa berterima kasih. Seperti apa ya kisahnya? Kita dengerin sama-sama yuk. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Suatu hari, Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian di tengah perjalanan datanglah 10 orang kusta memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus dan mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami! Yesus, Guru, kasihanilah kami!" Tuhan Yesus memandang mereka dengan belas kasihan dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Tuhan Yesus hanya meminta mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam, yang artinya bahwa mereka sudah sembuh dan harus ditunjukkan atau diperiksa oleh para imam. 10 orang kusta itu taat dan berjalan menuju para imam. Dan saat mereka berada di tengah perjalanan, mujizat terjadi. Mereka semua disembuhkan. Tapi dari 10 orang kusta itu, hanya ada 1 orang yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Ia adalah seorang Samaria. Ia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata dengan suara nyaring, "Terima kasih Tuhan, lihat aku sudah sembuh. Terima kasih, terpujilah Tuhan." Bukankah ke-10 orang tadi semua telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang-orang asing ini? Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan Tuhan Yesus pun memberkatinya karena imannya telah menyelamatkannya. Adik-adik, memang ya, seperti kisah yang tadi kita dengarkan, mereka lupa untuk berterima kasih 9 orang tersebut. Bersyukur, mengucap syukur, itu perlu kita latih. Perlu kita latih setiap hari.
Kita perlu lakukan itu terus-menerus setiap hari. Kita tidak mau menjadi seperti 9 orang tadi yang lupa bersyukur. Tapi kita mau menjadi seperti 1 orang tadi yang dia kembali untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih. Bagaimana sih caranya supaya hidup kita ini penuh dengan ucapan syukur? Yaitu dengan kita bersyukur dalam segala keadaan. Maksudnya bersyukur dalam segala keadaan seperti apa? Kak Irin bawa sesuatu. Kak Irin bawa ada kacamata hitam. Siapa yang punya kacamata hitam di rumah? Pasti sebagian besar kalian punya ya. Ada kacamata hitam dan juga ada kacamata biasa. Ya. Terus maksudnya gimana Kak? Coba kalian lihat yang punya kacamata hitam, kalian bisa ambil kacamata hitam kalian. Coba kalian pakai. Wah, keren ya. Tapi pada waktu kalian pakai apa yang terjadi? Apa yang kalian lihat? Pada waktu kalian memakai kacamata hitam ini, yang tadinya tempat sekeliling kalian terang, pada waktu kalian pakai jadinya lebih gelap. Tapi berbeda pada waktu kalian memakai kacamata yang biasa. Waktu kalian pakai kacamata yang biasa yang sekelilingnya terang akan tetap terang. Seumpamanya kacamata hitam ini adik-adik. Seumpamanya kacamata hitam ini adalah kacamata tidak bersyukur. Jadi kacamata tidak bersyukur. Jadi pada waktu kalian memakai, apakah kalian memakai kacamata ini setiap harinya? Kacamata tidak bersyukur. Waktu kalian memakai kacamata tidak bersyukur ini, maka setiap hari yang kalian lihat adalah hal-hal yang buruk. Setiap hari yang kalian lihat adalah hal-hal yang membosankan, yang tidak menyenangkan. Tapi beda apabila kalian memakai kacamata yang biasa ini. Anggap seumpama kacamata biasa ini adalah kacamata ucapan syukur. Pada waktu kalian memakai kacamata ucapan syukur ini akan berbeda seperti kacamata hitam ini. Karena pada waktu kalian memakai kacamata ucapan syukur ini, setiap hari yang kalian lihat adalah hal-hal yang baik. Setiap harinya yang kalian lihat adalah kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian. Lebih jelasnya biar lebih nggak bingung, kita mau lihat satu kisah ya. Kita mau dengarkan satu cerita tentang Cila dan juga Cilo. Kita dengarkan sama-sama ya. Cila dan Cilo adalah lovebirds yang berteman sejak mereka masih kecil. Cilo adalah burung yang suka murung dan selalu menggerutu. Sedangkan Cila adalah burung periang dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun yang dia alami. Di musim hujan, sebel, hujan telah membuat sarangku jadi lembab. Wah, indah, segar tetesan hujan ini. Di musim panas, panasnya, daun-daun jadi kering. Wah, aku bersyukur bisa menikmati cuaca yang terang dan cerah ini. Di musim salju, astaga, cuaca begitu dingin, bikin malas kemana-mana deh. Aku bahagia sekali karena bisa berkumpul dengan keluarga, jadi bisa menikmati family time yang lebih lama. Cilo menengok ke sarang Cila yang berada di dekat sarangnya, merasa ingin menikmati kehangatan keluarga yang dia lihat. Tiba-tiba, Papa dan Mama Cilo memeluk dengan sayap yang hangat. Cilo melihat orang tuanya dan tersenyum karena dia menyadari bahwa dia juga memiliki kehangatan dalam keluarga yang bisa dia syukuri. Cilo selalu menggerutu dan tidak bisa menikmati setiap musim dengan baik karena dia selalu melihat dengan cara pandang yang salah dan selalu mengeluh. Berbeda dengan Cila yang selalu menemukan cara untuk bersyukur dalam segala musim-musim yang dihadapinya. Ucapan syukur yang diucapkan Cila membuatnya merasakan indahnya hidup, meskipun dalam musim-musim itu pasti selalu ada hal yang tidak menyenangkan. Nah, kalian sudah dengarkan kisahnya Cila dan Cilo tadi. Cilo tadi itu gambarannya dia itu memakai kacamata hitam setiap hari. Si Cilo ini selalu saja mengeluh
Di setiap musim, Cilo ini selalu mengeluh. Dia selalu mengeluh, yang ini gak menyenangkan, yang ini gini. Dia tidak pernah bersyukur. Dia memakai kacamata hitamnya di setiap musim. Tetapi berbeda dengan Cila. Cila, dia memakai kacamata ucapan syukur. Di setiap musim yang dia hadapi di dalam hidupnya, Cila selalu menemukan kebaikan Tuhan. Di setiap musim dalam hidupnya, Cila selalu menemukan hal-hal yang baik, yang indah. Karena Cila memakai kacamata ucapan syukur itu tadi. Kak, nggak gampang loh Kak. Iya, kalau kita lagi happy nih, kita bisa mengucap syukur, thank you, terima kasih. Tapi kalau kita nggak happy, kalau keadaannya nggak baik gimana? It's okay. Kak Irin tahu, nggak mudah memang. Pada waktu keadaan kita nggak baik, pada waktu kita mengalami suatu masalah, atau kita lagi bersedih, memang tidak mudah untuk mengucap syukur. Tapi ingat adik-adik, berkat Tuhan tuh selalu ada loh di dalam hidup kalian. Sekecil apapun, selalu ada berkat Tuhan di dalam hidup setiap masing-masing kalian. Selalu ada berkat Tuhan yang membuat kita bisa untuk mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan loh, kita buka sama-sama ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sama-sama kita buka, kita baca sama-sama ya. Adik-adik All Star dan Super Trooper. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sudah ketemu semuanya? Kita mau baca sama-sama ya. Kak Irin hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi kita baca dengan semangat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terkadang kita itu merasa ya, lihat teman kita, kok dia itu enak ya, kok dia itu menyenangkan ya rasanya hidupnya. Tapi adik-adik, ingat firman Tuhan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan itu sudah berikan berkat-berkat di dalam hidup kita. Kalau kita tahu, kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan itu, kita pasti akan merasa happy sekali. Hal-hal kecil yang kita syukuri, hal-hal kecil yang kita terima kasih sama Tuhan. Tuhan tuh happy dan terlebih kita tuh happy sekali. Dan percaya adik-adik, Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat kecil lainnya untuk kalian. Di saat kalian dapat bersyukur dalam segala keadaan. Ketika kita sudah menerima di kebaikan Tuhan ya, kita sudah menerima kebaikan Tuhan, sudah merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sudah bersyukur karena kita tahu kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita sendiri ini tidak akan tahan untuk simpan sendiri. Kalau kita sudah merasakan, wah Tuhan tuh baik, kita tuh gak akan tahan loh menyimpan sendiri. Kita juga mau untuk memberitakan kepada yang lain. Maka kita bersaksi sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kita mau menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain, kepada teman-teman kita. Waktu kita bertemu dengan teman kita cerita tentang kebaikannya Tuhan. Kita cerita kalau Tuhan itu baik. Contohnya, kalian bisa cerita nih, kalian bisa cerita tentang kebaikan Tuhan, apa yang sudah kalian alami. Seumpama kalian sudah disembuhkan dari sakit, ya kan? Kalian habis sakit tapi kalian sudah disembuhkan, kalian bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Lalu kalian waktu di rumah mungkin sempat sendirian, sedih, ditinggal mama papa pergi mungkin. Tapi Tuhan hiburkan kalian. Kalian bisa ceritakan itu kepada teman kalian. Kalian bisa ceritakan itu kepada teman kalian. Dan siapa tahu teman kalian yang kalian ceritakan tentang kebaikan Tuhan itu, ya, mereka juga mengalami hal yang sama. Siapa tahu mereka mengalami hal-hal yang sama.
mungkin pada waktu itu mereka mengalami masalah yang sama seperti kalian. Tapi ketika mereka dengar kalian bersaksi, ketika mereka dengar kalian menceritakan kebaikan Tuhan, maka mereka teringat kembali, oh iya Tuhan itu juga baik loh buat aku. Mereka teringat kembali akan kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka sendiri. Wah, pastinya sangat happy sekali. Setelah kita menceritakan kebaikan Tuhan itu dan melihat teman kita juga merasakan kebaikan Tuhan, kita pastinya happy. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan. Kita sama-sama buka sekali lagi ya di Yesaya 12 ayat 4 sampai 5. Yesaya 12 ayat 4 sampai 5. Kak Irin bacakan buat kalian ya. Bunyinya seperti itu. Bunyinya seperti ini ya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Ayat ini mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan. Panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya. Di ayat ini dikatakan tidak cukup kita hanya bersyukur, tapi kita menceritakan kebaikan Tuhan. Menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Lebih gampangnya ya, Kak Irin kasih contoh. Kak Irin bawa 2 pensil nih. Seumpama pensil ini, kalian mendapatkan hadiah pensil ini. Kalian dapat hadiah nih, ya. Kalian dapat hadiah 2 pensil. Wah, kalian happy kan? Wah, happy sekali dapat hadiah. Kalian dapat 2. Kalian happy lalu kalian mengucap syukur. Thank you Jesus, terima kasih. Aku dapat hadiah. Ya. Tapi tidak cukup kalian bersyukur aja. Tapi kalian juga mau bersaksi, kalian mau menceritakan, kalian mau sharing. Setelah kalian menerima berkat ini, maka kalian juga mau memberikan berkat ini kepada teman kalian yang lain. Ketika kalian memberikan berkat ini kepada teman kalian yang lain, kalian menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman kalian yang lain, pensil ini kalian berikan tuh. Dan teman kalian mendapatkan pensil ini sebagai hadiah dari kalian nih, ya kan. Maka mereka juga akan happy, mereka juga akan senang, mereka mendapat hadiah dari kalian. Dan tentunya pada waktu mereka happy, mereka akan mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka akan bersyukur dan berterima kasih juga. Kita yang tadinya bersyukur kepada Tuhan dan kemudian kita mulai menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang sekitar kita, kepada teman kita. Dan melihat mereka juga happy dan bersyukur kepada Tuhan. Maka bagaimana perasaan kita? Perasaan kita pastinya happy. Perasaan kita juga wow, so happy sekali. Coba semuanya katakan bersama Kak Irin. Give thanks makes me happy. Coba semuanya sama-sama katakan dengan semangat ya. Give thanks makes me happy. Lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Give thanks makes me happy. Ya. Give thanks makes me happy. Ayo adik-adik, mulai hari ini kita mau melepaskan kacamata tidak bersyukurnya kita. Kalau kalian masih pakai kacamata tidak bersyukurnya kalian setiap hari. Ayo kita mau lepaskan, kita mau lapas, kita mau taruh. Bahkan kalau perlu disingkirkan kacamata tidak bersyukurnya itu. Kita mau lepaskan kacamata tidak bersyukur dan kita mulai ganti dengan kacamata bersyukur kita. Kacamata ucapan syukur kita. Kita mau pakai kacamata ucapan syukur kita setiap hari. Kita tidak mau lepaskan kacamata ucapan syukur kita. Kak Irin mau tantang adik-adik hari ini. Coba
kalian bisa sebutkan 3 hal. Saat ini juga ya, saat ini juga Kak Irin mau tantang kalian semuanya, adik-adik All Star dan Super Trooper. Coba kalian lepaskan kacamata tidak bersyukur kalian dan kalian ganti dengan kacamata ucapan syukur kalian. Sebutkan 3 hal yang bisa kalian syukuri hari ini. Pasti ada, bahkan banyak yang bisa kalian syukuri. Coba kalian ingat-ingat, Kak Irin kasih waktu, kalian coba ingat-ingat 3 hal yang bisa kalian syukuri hari ini. Kalian coba tengok kanan kiri kalian, coba dilihat kanan kiri kalian, coba diingat-ingat lagi. 3 hal untuk kalian syukuri hari ini. Kita mau sebutkan sama-sama ya, Kak Irin sebentar lagi juga akan sebutkan 3 hal tersebut ya. Nanti pada waktu Kak Irin hitung sampai 3, Kak Irin menyebutkan hal-hal yang membuat Kak Irin bersyukur. Kalian adik-adik All Star Super Trooper juga sebutkan ya. Bilang aku bersyukur karena aku bersyukur atas. Oke? Siap ya? Siap ya adik-adik semuanya ya? Sudah kalian sudah pikirkan 3 hal yang bisa kalian syukuri hari ini? Sudah? Oke. Siap, kita mau pakai kacamata ucapan syukur kita. Kita mau menyebutkan, kita mau bersyukur atas 3. Cukup 3 dulu. Tapi nanti jangan lupa tiap hari kita tetap akan terus bersyukur ya. Siap ya? Oke, Kak Irin hitung ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur Tuhan karena hari ini Irin masih bisa melayani. Aku bersyukur Tuhan karena hari ini Irin diberi kesehatan. Aku bersyukur Tuhan karena sampai dengan hari ini Irin masih mempunyai banyak teman-teman yang support dengan Irin. Sudah kalian sebutkan 3 hal tersebut? Good job semuanya, kalian hebat. Adik-adik, mulai hari ini ya, kita mau jadi anak-anak yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dan menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau ya, nggak lagi jadi anak yang memakai kacamata tidak bersyukur. Tapi kita mau jadi anak-anak yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Walaupun keadaannya itu baik, ataupun keadaannya itu nggak baik. Tapi kita mau untuk tetap bersyukur. Kita mau untuk tetap berterima kasih kepada Tuhan. Semuanya adik-adik bisa bangkit berdiri. Kalian yang di rumah, kalian bisa bangkit berdiri. Kita sama-sama mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau bilang thank you Jesus. Thank you Lord. Ini saatnya kita mempraktekkan ucapan syukur kita ya. Kita mau bersyukur sama Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you Jesus. Dengan sungguh-sungguh adik-adik, katakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus,
adik-adik yang mulai hari ini mau menjadi anak yang selalu bersyukur, kalian bisa letakkan tangan kalian di dada seperti ini. Doa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan. Kami mau mulai hari ini menjadi anak-anak yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, kami mau selalu bersyukur Tuhan. Bukan lagi kata-kata yang negatif, bukan lagi pikiran yang negatif, tapi ucapan syukur yang keluar dari mulut kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk setiap hari selalu memakai kacamata ucapan syukur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kalian bisa angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dan juga dari Allah Roh Kudus. Yang menyertai kalian mulai hari ini, menjadikan kalian anak-anak yang senantiasa suka bersyukur dalam keadaan apapun di dalam hidup kalian. Kalian menjadi anak-anak yang selalu bersyukur. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi gitu ya. Kalau kita bersyukur, bersyukur membuat kita senang. Iya, bener banget Kelly. Betul, jadi apapun yang terjadi kita harus tetap bersyukur. Oh, sebenarnya sih bukan aku nggak mau bersyukur. Aku nggak tahu gimana bersyukur atau bagaimana aku harus bersyukur. Karena hidupku sih normal-normal aja, biasa-biasa aja. Belum ada uang jatuh dari langit. Gini. Kamu bisa bersyukur karena kamu punya mainan banyak. Kamu juga bisa bersyukur walaupun kamu tadi nggak juara 1, kamu setidaknya di juara 2.
Dan kamu bisa bersyukur karena hari ini hari yang menyenangkan. Oke, give thanks makes me happy. Coba katakan sekali lagi. Give thanks makes me happy. Betul sekali. Aku juga bersyukur walaupun badanku itu tinggi, bahkan rambutku itu berat sekali dan bahkan keribu. Justru aku bersyukur karena aku tidak terlalu merasa panas seperti pakai topi. Nah, bener banget itu, Koli. Aku gitu, juga, rambutku oranye. Nah. Oh gitu teman-teman. Kalau aku apa ya? Mungkin karena aku gak setinggi dan aku warnanya cerah, jadi gampang diketahui orang. Nah, itu juga kamu bisa. unik banget. Gitu ya. Wah, pakai berarti aku udah tahu cara bersyukur. Aku bersyukur karena bersyukur membuat aku happy. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. 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 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you'll be able to test and approve what God's will is. Yeay! Wah, keren. Ya, keren banget. Nah, teman-teman, ini sekarang waktunya kita untuk pamitan nih. Oke. See you next week. God bless you. Bye-bye.